An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, namanya Anas bin Malik. Malik nama ayahnya, nama emaknya Ummu Sulaim. Qala, dia berkata, jaa salasatu rahtin, datang 3 orang laki-laki, ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah istri di sini maksudnya rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka 3 orang ini datang ke rumah istri Nabi, bertanya tentang ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika mereka diberitahu Nabi itu sholat malamnya hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Nabi itu sujudnya sama lamanya dengan sujud, sama dengan lama tegaknya. Panjang ayatnya, begitu juga sujudnya lama. Waktu dia sholat sendiri di kamar. Ka'annahum taqalluha. Mereka 3 orang yang bertanya tadi, taqalluha. Taqallu dari kata qalil. Mereka menganggap ibadah mereka qalil. Apa itu qalil? Sikit. Oh, betapa sikitnya, betapa sedikitnya ibadah kami ini. Tak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, mereka 3 orang berkata, aina nahnu, aina di mana, nahnu kami, di mana kami, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di manalah kami ini kalau dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini udah jadi bahasa kita. Kita kok dibandingkan sama dia, entah di mana-mana kita. Kalau dibandingkan kita sama anak biker Suruhan, sudah di mana-mana ini. Orang sudah sampai di Panam, kita masih lihat pasar pagi Arengka lagi. Masalah ibadahnya enggak, masalah lajunya. Aina nahnu, di mana kita, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad, sungguh, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya yang lalu, ma taqaddama, yang lalu sudah diampunkan. Kenapa Nabi ibadahnya begitu hebat, padahal dosanya yang lama-lama, yang dulu-dulu sudah diampunkan Allah. Wa ma ta'akhkhara, ta'akhkhara yang terakhir, yang dulu sudah diampunkan, yang sekarang yang terakhir pun sudah diampunkan Allah. Qala ahaduhum, salah satu dari 3 orang itu berkata, amma ana, adapun aku, fa usalli, aku akan salat al-laila, salat malam, abadan, selama-lamanya, tak akan tidur malam. Kalau begitulah baik, sementara ibadah kita tak ada apa-apanya, padahal dia sudah diampunkan dosanya yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tak nampak, yang zahir dan yang batin. Amma ana, aku fa usalli, aku akan salat laila, malam, abadan, selamanya, sepanjang malam, dan tak akan tidur. Wa qala al-akhar, yang lain, yang orang kedua berkata, wa ana, aku pula, asumu, aku akan berpuasa terus, ad-dahra. Dahar artinya sepanjang zaman. Asal kata dahra, masa. Dahar jadi makan. Dahar. Siang malam bini. Maka 3-3-nya mengambil posisi masing-masing. Aku malam, kukhususkan ibadah, aku tak akan tidur. Aku siang, kukhususkan puasa, aku tak akan makan. Aku siang malam tak berbini. Karena kalau sudah berbini, punya anak, lupa kepada Allah, lalai. Menunjukkan bahwa sikap ekstrim beribadah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau antum jumpa ada orang baru tobat hijrah, dijualnya motornya, dijualnya semua, dan dia sibuk dengan beribadah sampai melupakan keluarga, maka fenomena ekstrim dalam beribadah sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Ini memang sifat bawaan manusia. Kalau ada orang yang amat sangat beribadah tak berhenti-berhenti, itu sudah ada.
Bagaimana dengan sikap Nabi? Faja'a, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, datang Nabi kepada mereka. Faqala, kata Nabi, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kamu tadi yang mengatakan begini. Kamu tadi mengatakan tak akan tidur malam, mau sholat tahajud terus. Kamu pula mengatakan tidak akan makan siang, puasa terus. Kamu pula yang mengatakan tak akan menikah, tak punya istri, tak punya anak. Kata Nabi, ama ketahuilah, wallahi, demi Allah. Nabi bersumpah. Kalau Nabi bersumpah itu litaukid, menekankan makna. Demi Allah, ini sesungguhnya aku la akhsyaku, aku orang yang paling takut kepada Allah. Kalian bertiga ini, aku orang paling takut. Wa atqakum lahu, aku orang yang paling takwa di antara kalian bertiga ini, aku orang paling takwa. Lakinni asu, tapi aku berpuasa, wa uftir, dan aku makan. Aku berpuasa siang, tapi azan maghrib aku makan. Tidak nyambung terus. Wa usalli, aku pun salat malam. Wa arqud, aku tidur. Tak boleh dari mulai isya sampai subuh tak tidur-tidur. Tak boleh. Besok cuma mencari nafkah, cuma mau bekerja. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan, kata Nabi. Tak boleh berazam seumur hidup tak nikah-nikah, karena gagal nikah dengan dia Pak Ustaz, sampai mati saya tak nikah. Bodoh. Alhamdulillah, gara-gara dia nikah kita tak nikah-nikah. Kalau kalian mau sakit hati karena gagal sama dia Pak Ustaz, menikah aku agak 4 kali. Nah, itu baru dia panas dia. Kalau kau tak nikah, ketawa lah dia pas jumpa di pasar. Abang tak nikah, sakit hati sama kamu. Gitu dia. Nah, kalian mesti sukses dalam masalah karir, dalam masalah kuliah, sekolah, dalam masalah nikah, sampai dia menyesal. Tulis nanti di kantor kalian besar-besar, kesuksesan ini supaya dia menyesal. Itu. Aku pula kalian mau bawa diri jadi Zainuddin tak nikah-nikah. Wa tazawwajun nisa. Kalau kalian jatuh cinta lalu kalian menikah, maka akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau kalian jatuh cinta tak jadi menikah, maka akan keluarlah puisi-puisi yang indah. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak mengikuti sunnah. Sunnah artinya kebiasaan. Sunnah bahasa Inggrisnya tradition, tradisi. Apa tradisi Nabi? Tidur, sembahyang, tidur. Apa tradisi Nabi? Makan, puasa, makan. Apa tradisi kebiasaan Nabi? Nikah, punya anak, punya cucu, menggendong cucu, dipeluknya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Itulah sunnah Nabi. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, kebiasaanku ini, ancamannya luar biasa. Falaisa minni, maka dia tidak diakui sebagai umatku. Kalau tak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, mau menjadi umat siapa kita?